Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, channel yang ngebahas sesuatu yang tidak berguna seperti mantan misalnya. Di video kesempatan kali ini gua mau betulin ini ya, kiprok Kaizen Scudetto biasa. Dikarenakan aki tekor terus, jadi gua udah ganti aki nih sekali. Aki baru gua udah ganti, tapi pas buat perjalanan dipakai sekitar 1 minggu gitu, aki jadi drop terus kalau dipakai cuma keliling komplek doang gitu. Tapi kalau jalan jauh, dalam artian RPM tinggi stabil terus jauh tuh masih ngecas, cuma dikit. Nah pas ntar nggak dipakai buat jalan jauh lagi, tekor lagi. Nah pas udah gitu gua ganti aki udah ganti baru tapi masih kayak gitu lagi ya. Alhasil gue mau cek kiproknya, mau gue bongkar kiproknya. Oh ya, ini buat info teman-teman sedikit, gue udah banyak upgrade di bagian setang ya, di bagian setir gue udah banyak upgrade. Cuma prosesnya kagak gue tutorialin karena pas waktu itu tuh agak ribet pasanginnya. Ini butuh dicoak juga, ini dicoak kanan kiri. Gue udah upgrade lampu juga, udah pakai visor depan juga, pakai visor Yamaha Aerox punya ya. Ya udah bro, gitu dulu. Gue mau bongkar dulu kiproknya, ada di sebelah sini ya, di bagian dalam sebelah sini. Ntar gue bongkar dulu, habis itu gue lanjut videoin lagi. Oke teman-teman, ini udah gue buka ya, ternyata ada di sini bener kiproknya. Ini pengereman yang lama gue masih tetap gue tempelin di sini, kagak gue lepas karena takutnya ntar kalau dilepas hilang gitu. Jadi pas gue tambah yang master atas itu, gue ini tetap di sini, cuma ganti selang aja yang lebih panjang. Selang yang lama juga ada di sini, gue tekuk doang. Saat ini kelistrikan, kabel berantakan banget, ngeri sedep juga ya kalau ini ya. Udah ini fokus ke sini aja dulu ya. Ini klakson gue udah upgrade. Nah ini kebetulan korosi nih, kelihatan nggak teman-teman? Nah ini korosi nih, tuh harusnya kelihatan dah. Jadi kalau korosi gitu biasa masanya tuh kurang, arus negatifnya kurang. Nah kali ini gua nggak langsung ganti kiprok karena gua mau testimoni dulu ya, maksudnya mau gua bersihin dulu ini yang pada korosi. Nah, lihat dulu nih. Nah nih teman-teman, tuh kelihatan kan yang pada korosi, tuh dia pada korosi. Jadi kalau korosi itu jatuhnya masanya kurang, jadi arus negatifnya tuh kurang gitu. Ibarat kata listrik kan nyala karena lampu nyala karena arus negatif sama arus positif gitu, jadi itu langsung nyala gitu kan. Nah kalau misalkan kiproknya juga nggak dapat arus negatif, dia tuh jadi pengisiannya melemah gitu. Nah ini ntar gua ampasin dulu yang pada karat, gue cobain dulu, gue tetap pakai kiprok. Ini kalau misalkan kiproknya rusak pun bisa dilihat tuh pada korosinya nyampe sini kan tuh. Ini korosi gini biasa karena beban berlebih. Gua perasaan nggak tambah apa-apa ya di motor gua, nggak tambahin beban gede, paling lampu itu juga LED semua. Kalau LED gitu kan bebannya nggak terlalu berat tuh. Tapi ntar gua coba ini dicek dulu dah, ini maksudnya gimana, kok bisa bebannya ini kiproknya sampai tuh busuk begini. Ini mau gua bersihin dulu ya, gua nggak bisa videoin karena tangan satu gua buat pegangin ini, gua belum ada tripod juga. Intinya kita jangan langsung vonis ganti gitu. Ini kalau misalkan lu bawa ke bengkel nih, bengkel umum, bengkel motor biasa, nggak mau ribet oknumnya, langsung aja disaranin buat udah ganti aja bang, ininya kiproknya rusak nih, kan dites dulu tuh dari pengisian aki tuh. Ini pengisiannya drop nih, padahal kan bisa dari faktor yang tadi gue bilang di sini, masanya kurang dapat karena korosi nih. Jadi kalau di kelistrikan lampu mobil biasa kan ada tuh yang satunya redup, satunya terang gitu. Biasa karena masanya kurang, arus negatifnya kurang gitu. Ya kayak kita mainin lampu aja, kalau arus negatifnya kurang dapat kan biasa redup. Ini buat pengisiannya pun begitu gitu. Soalnya aki udah gue ganti baru ya, ini mau gue liatin ke kalian buat bukti bahwa aki emang bener-bener baru. Ini gue copot dulu ya. Punya aki udah baru aja, cuma starter drop terus gitu. Jadi kan curiga tuh saya tuh.
Nah habis itu iseng-iseng tadi cobain, mumpung libur juga lah, daripada nggak ngapa-ngapain, kita cek-cekin aja. Tuh, ini aki saya baru, akinya baru. Ini karena udah patah ya, kabel ininya patah. Terus gua ganti kuningan yang murahan tapi korosi, jadi akhirnya gua tembak begini. Tapi sih nggak masalah sih, intinya ini aki masih baru aja. Ntar gua gampang dah gua copot, gua videoin lagi. Pokoknya aki baru ganti tapi tetap drop gitu, makanya curiga di mana gitu kan. Akhirnya kita bongkarin aja tuh kiprok. Soalnya kan yang buat ngecas tuh si kiprok doang, nggak ada yang lainnya lagi. Soalnya saya juga pakai listrik kan nggak gede-gede banget, lampu aja udah saya kasih LED semua biar bebannya nggak yang berat-berat banget. Terus juga biar reflektornya aman ya, maksudnya aman tuh karena motor langka, jadi kalau sampai reflektor lonyot itu nanti bingung nyarinya itu. Ini masih baru banget, gua beli di Planet Ban, harga berapa ya lupa. Ini tutupnya kendor, gua getok-getok aja, takutnya ada elektrolit yang bocor gitu kan. Nah, akhirnya baru gue pakai aki Beat lah yang kecil-kecil aja, soalnya buat ngangkat starter doang kan. Oke bro, udah itu dulu ya, ntar gue rapi-rapin dulu, habis itu gue videoin lagi. Nih teman-teman, ini habis gue copot soketnya, itu udah busuk begini tuh. Tuh udah busuk begini tuh, kelihatan nggak teman-teman? Ini mau gue bersih-bersihin dulu ya, maklum lah namanya motor dipakai kan, pakai lama. Ini mau gue bersih-bersihin dulu, ntar kalau misalkan dibersih-bersihin pengisian masih tetap tekor, berarti ini kita baru vonis ininya nih, baru kita vonis ininya. Nah mungkin karena gue tambah alarm sistem ya, alarm sistem klakson keong, jadi agak bebannya agak berat sedikit. Lampu belakang juga gue dikasih, adalah sedikit-sedikit variasi lampu-lampu. Ini juga pakai LED yang 3 sisi. 3 sisi itu gue jumper di jauh dekatnya jadi satu, jadi ini nyala, jauh dekat nyala langsung, jadi di jalan tuh terang banget. Mungkin di situ juga ngaruh karena bebannya terlalu berat atau korosi-korosi lainnya lah, bisa jadi pengaruh itu. Ini mau gue bersih-bersihin dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini gue lagi pas kebetulan lagi bongkar kiprok, malah ngelihat beginian. Ini bocor ini seal ininya, seal shockbreakernya. Ada-ada aja ini, nambah-nambah aja masalah. Masih gua benerin ya. Ini tadi gua udah searching sedikit ini mengenai kiprok ini. Kalau yang orinya dia import, ada dari Italia produknya. Nah, kalau yang mirip-mirip jalurnya mirip sama ini, bentuknya juga mirip sama ini cuma mirip doang, bukan berarti sama ya. Bukan berarti ini pakai punyanya dia. Jadi ini kesamaannya pakai punya Mioje punya bisa. Kenapa sih bilang bisa? Jadi gini, Mioje tuh sama persis, bentuknya juga sama, kodenya 02 juga sama, cuma bedanya di F doang nih. Gua nggak tahu ya F ini maksudnya apaan, E ini juga maksudnya apaan. Tapi biasanya di dunia otomotif satu kode itu pengaruhnya penting. Tapi karena misalkan kita daruratan gitu mah nggak apa-apa lah, coba-cobain aja kiproknya. Kalau buat Mioje yang original pabrik, Mioje itu sekitar 200-an ya, segini doang, 200.000. Tapi kalau asal dapat kode 5TL, misalkan asal dapat kode Yamaha, itu sekitar harga 70.000. Tadi gua udah cek online, yang paling murah ada sekitar 50.000, tapi itu nggak rekomen lah, minimal ya yang menengah ke atas lah, kayak 80, 100 gitu nggak masalah. Nah ini berhubung ini kotor doang, gue mau coba dipakein dulu. Kalau misalkan tetap drop lagi ya udah kepaksa gue ganti pakai Mioje. Nah tadi gue udah searching jalur ininya sama kayak Mioje ini. Jadi yang merah dua ini nih, ini merah dua ini nih arus positif ya ke aki, yang satu ngecas, yang satunya ke kunci kontak nih. Nah buat yang dua ini lampu nih, yang yang dua kuning ini lampu nih, jadi ke lampu yang satunya lampu ke kepala langsung, yang satu ACC on, kelistrikan lampu kontak on lah, itulah intinya lah. Yang ini yang kuning nih. Nah terus yang di bawah ini yang putih garis merah, ini putih garis merah ya teman-teman. Nih
ngeblur ya. Ini putih garis merah tuh ke spool pengisian yang ada di kipas magnet sebelah kanan ya, spool pengisian. Nah kalau yang hitam ini masa. Nah ini pinnya sama persis kayak Myoji punya, ininya juga sama persis kayak Myoji punya. Misalkan teman-teman ada kendala di sini, bolehlah pakai Myoji punya PNP. Kalau misalkan soketnya nggak bisa masuk, teman-teman beli aja sekalian sama soketnya, pasang sendiri di sini. Nah buat pemasangannya ya teman-teman, pastiin ini tuh nggak ada bekarat nih. Kalau punya gua kan masih ada bekarat nih, ntar gua mau bersihin dulu karena ini buat masak ke bodinya tuh biar lebih dapet gitu arus negatifnya. Jadi kalau di kelistrikan sepeda motor mobil itu arus negatif itu penting banget. Jadi kita nggak usah fokus di arus positif doang gitu, harus seimbang gitu. Ya udah ya teman-teman, ini udah gua bersih-bersihin, mau gua pasangin dulu. Ntar boleh deh kalau yang mau tanya-tanya, ini upgradean gua nih, upgradekan stang ini nih. Barangkali ada yang mau tanya-tanya, boleh ditanyain aja apa aja, ntar gua bikinin videonya. Ini pengeremannya pakai ini enak banget dah. Soalnya ininya lebih gede dikit kan dari yang bawaan orinya, jadi lebih responsif. Ini juga jaraknya lebih lebar, ngeremnya jadi lebih dapet gitu. Enak semua sih, enak, ini responsif banget tuh. Ini gue pasangin shoot bar gini biar lebih aman aja karena stangnya agak panjang ya punya gue. Jadi lebih enak gitu kalau buat tour, karena rencana ini mau dibawa pulang kampung ntar tahun baru ya teman-teman. Ya udah itu dulu mau gue pasang-pasangin dulu. Oke teman-teman, ini udah gua rakit ya, udah gua pasangin semua, udah beres ya. Dan ternyata bener bro, cuma kotor doang, korosi nih. Gua udah langsung tes di akinya. Ini posisi mesin hidup ya, gua nggak tahu suara gua kedengeran apa enggak. Ini posisi mesin hidup. Ini nggak saya gas, nggak apa. Tadi pas pertama kali gua tes kan, tadi saya lupa di videoin sih ya, yang pertama kali belum gua benerin, gua tes tuh sekitar 12 volt, posisi nggak digas, posisi kayak gini nih 12 volt doang. Pas gua gas agak gede sedikit, dia naik cuma berapa doang gitu, dari 12 volt,3 palingan naik jadi 12 volt,6, jadi cuma naik 2 volt doang. Nah itu tuh masih belum memenuhi kategori gitu. Nah ini pas udah gua bersih-bersihin semua nih, kiprok udah gua bersih-bersihin, ini gua kagak gas sama sekali ya, posisi langsam doang. Itu udah 14,9, jadi naik drastis. Nah ini gua gas dikit nih, naik apa enggak nih, lihat nih tuh, naik kan jadi 15. Ini gua lepas gas, ya copot. Ini soalnya gua cuma ditempelin doang sih, susah nih tuh. Ini posisi langsam lagi ya, 4,9, belum digas sama sekali. Jadi artinya ini udah ngecas ya, udah ngecasnya udah bagus gitu. Nih gua gas lagi dikit, lepas lagi, udahlah intinya gitu dah. Ini gua pakai multi tester digital, beli di online sekitar 15.000 apa berapa, 20-an lah, 20-25 kalau nggak salah tuh. Jadi kesimpulannya itu doang ya, udah gua prepare kiproknya yang di sini udah jadi aki, jadi udah mungkin nanti udah bisa starter lagi kalau udah jalan. Ini coba nih, ini kan aki baru dicas nih, istilah kata belum ada apa, belum dikontak, belum mau start. Iya belum mau, masih lemah berarti ini akinya, masih belum mau di starter ya teman-teman. Ya udahlah, sementara itu dulu. Nih kalau mau lihat lampunya gue nyalain dulu. Lah kok mati sih, berarti ini ada yang nggak bener nih. Tapi klakson hidup, kok lampunya mati sih. Wah kayaknya ada yang putus dah dalamnya, gue harus bongkar lagi nih, kepaksa nih ini kali. Nah ya udah ya teman-teman, mau gue bongkar dulu nih, lampunya ada yang mati nih, pasti ada yang putus tadi nih, kesenggol nih. Ntar gue videoin lagi lah kalau udah beres. Oke teman-teman, ini udah hidup ya nih. Ini lampunya yang nyala dua posisi ya, sama ini lampu tembaknya. Ini ternyata tadi sekringnya kurang masuk nih, sekring yang di sini. Jadi kelistrikannya off, cuma horn doang yang hidup, klakson tuh. Ini udah mau ya, udah bagus ya, lampu udah nyala semua. Ini yang gua upgrade pengereman, ini gua papras nih karena gua pertahanin ke orianya. Sementara itu dulu teman-teman. Jadi
kesimpulannya bentar gue matiin dulu mesinnya ya. Nih coba dengerin starternya udah hidup belum? Tuh denger, ini udah mau nih starter nih. Cuma nggak tahu kalau kontak di offin ya mau apa enggak. Oh belum. Tapi udah mending nih, udah bunyi tuh. Udah bunyi cetek-cetek. Tadinya sama sekali drop. Gua move dulu ke kamera depan ya teman-teman. Nah jadi gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya tuh kalau misalkan kita ada yang rusak gitu, misalkan nih ada ya kayak tadi kita bongkar kiprok tuh, jangan langsung kita vonis ini harus ganti gitu. Tapi kalau kita servisnya ke bengkel, jatuhnya pasti disuruh ganti karena dia oknum kan kadang-kadang kurang jujur ya. Kalau yang oknum perbengkelan gitu kadang-kadang ada yang kurang jujur, dia mainnya begitu, ada kendala sedikit, ini cuma ini doang, ganti aja bang ini langsung jadi nanti. Ya benar, karena dia ganti pasti langsung benar gitu kan. Cuma kan kalau kita orang paham dikit-dikit tuh janganlah begitu. Istilahnya kalau masih bisa dipakai, masih bisa diperbaiki, ya udah jujur aja gitu. Ilmu kan namanya keahlian kan sebenarnya gitu, lebih ke arahnya servis memperbaiki yang masih bisa diperbaiki gitu, bukan main ganti-ganti doang gitu. Dua kebanyakan oknum zaman sekarang itu nakalnya di situ, ada rusak sedikit, bukan rusak ya, ada kendala sedikit, anjurin ganti. Jadi kan jatuhnya mahal di itunya doang, dia lebih ke memprioritaskan duitnya gitu, bukan kualitas servisnya gitu. Padahal kalau misalkan kita main nggak ganti, kita main kayak gitu tadi, dibersih-bersihin dan lain-lain, udah tinggal ngomong aja sama customernya nih, Pak ini nggak ada yang diganti, cuma saya servis aja bersih-bersih gini, harganya segini. Ntar kan customer tuh dari mulut ke mulut tuh biasanya tuh di situ aja tuh biasanya masih bisa nggak diganti. Nah akhirnya bengkel jadi rame gitu kan, biasa dari situ juga bisa gitu kan. Cuma kadang-kadang oknum zaman sekarang tuh mainnya kotor gitu. Yang gua nggak senang tuh kadang-kadang begitu, dikit-dikit ganti, itu yang gua nggak senang. Padahal tuh masih bener gitu. Kayak tadi udah gua kasih lihat semua kan dari awal sampai akhir, itu semua kadang masih ada yang benar-benar bisa diperbaiki gitu ya motornya. Ya udah bro, sekian dulu dari gua sementara itu dulu. Salam otomotif, salam kuku hitam. Saya Denny Indrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.